percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Kan sebelum pengajaran masuk kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Nanti Pak Yese akan bantu saya untuk tayang. Baik, kita akan masuk ke dalam satu pengajaran mengenai midlife crisis, krisis parubaya. Kita semua kebanyakan di sini udah parubaya ya. Ini biarlah kita boleh belajar bersama-sama apa sih yang kita akan hadapi gitu dalam pengajaran ini. Next. Mungkin sudah diketahui, tetapi kami ingin mengulang lagi dan mengingatkan bahwa permulaan komunitas kami ini bermula dari kepedulian dari beberapa anak Tuhan terhadap penderita COVID yang merebak di tahun 2021-2022 ya, di mana kita tuh nggak bisa onsite begitu, bertemu onsite, sehingga dimulailah kegiatan berupa awalnya bantuan makanan dan obat, kemudian adalah pemberian motivasi lewat firman Tuhan. Nah, setelah pandemi COVID mereda, komunitas ini ya kita tetapkan untuk tetap eksis melanjutkannya. Misi mula-mula yaitu menumbuhkan motivasi dan mengharapkan akan iman yang kuat dalam segala situasi, terutama situasi sekarang ya. Visi, pengenalan akan Tuhan. Nah, ini yang penting, pengenalan Tuhan Yesus dan pertumbuhan iman dengan pembelajaran firman melalui renungan, diskusi, kesaksian, kelas Zoom. Tanpa firman kita tidak bisa bertumbuh. Nah, beberapa speaker seperti yang Bapak Ibu lihat, antara lain ada Pak Mario. Nah, itu yang kedua, baris kedua sebelah kanan, paling kanan. Kemudian, maaf Bapak Ibu, saya memang kurang jelas ini. Ada Ibu Eva yang paling kanan baris ketiga, ada Pak Yesaya berikutnya, kemudian Pak Sam dari kanan ke kiri, dari kita punya tampilan lensa dan saya sendiri. Nah, sementara manajemen ini pengurusan dikelola oleh 6 orang. Di bagian bawah, dari kanan ke kiri, Pak Mario, Pak Yesaya, Ibu Kamalia ya, Ibu Kamalia, saya, Ibu Eva, dan juga ada Pasam. Ini adalah pengurus dari manajemen kami. Nah, seperti ini keadaannya. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan bagi yang sudah tahu, tetapi bagi yang belum, ada ketentuan di dalam keanggotaan. Kita berharap setiap anggota yang terlibat berpartisipasi aktif dan atau pasif. Kemudian bersedia memenuhi ketetapan pengurus. Kita ada iuran untuk tetap bisa berlangsungnya Zoom ini, pengajaran-pengajaran ini yang disampaikan tentu perlu biaya juga ya. Jadi kita mohon untuk yang berpartisipasi iuran 20.000 per bulan. Partisipasi aktif ini maksudnya adalah hadir dalam pertemuan Zoom atau pembawa renungan dalam Zoom, mengajukan pertanyaan dalam grup, atau memberi kesaksian pribadi. Itu ada ruangnya. Partisipasi pasif itu diperbolehkan mengirim posting kerohanian atau kata-kata motivasi, ayat firman atau renungan di dalam grup dan merespon diskusi dalam grup, namun bukan chat yang sifatnya pribadi. Kemudian soal anggota, keanggotaan itu memiliki hak, info dan materi Juminar dan diskusi. Itu kelebihannya. Yang kedua, tamu. Dalam status ini belum dikenakan iuran bulanan. Awalnya ketika bergabung adalah periode pertama, 1 bulan pertama kita berikan kelonggaran untuk tidak membayar iuran. Next. Bapak Ibu, kami juga tentu untuk mendukung program dan pelaksanaan daripada grup ini dan juga ada beberapa visi yang lain. Jika Bapak Ibu
eh, tergerak, silakan memberikan persembahan di rekening BCA. Nomor rekeningnya 7550008 683 kali, tertulis atas nama Kamalia Sofian. Nah, Bapak Ibu juga bisa masuk dalam QR ini untuk mendapatkan keanggotaan ya Pak ya, QR ini ya Pak, ya saya. Untuk menabur aja. Ya, Oh, untuk menabur. keanggotaan juga bisa, ya. Ya, ini Ya, untuk ya. menabur, Atau tujuannya untuk menopang dan mendukung kegiatan-kegiatan dari motivasi iman. ya, Seperti tadi di depan ya, visinya dan misinya. Next. oke. Sudah. Oke, selesai. Nah, saya kembalikan kembali kepada Pak Yesaya yang akan sore ini menjadi narasumber. Saya kembalikan. Kita akan menyimak setiap pengajaran dengan baik. Oke, terima Silakan. kasih Bu Ingrid ya untuk pengenalannya. Nah, sekali lagi selamat sore teman-teman yang sudah hadir. Salam sukacita damai sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai membahas tentang satu topik yang sebetulnya sudah bukan sesuatu topik yang baru dan ini sudah berlangsung mungkin setiap generasi pasti mengalaminya. Tapi saya mau angkat ini kali ini dan saya mau coba merangkum hal-hal yang kita amati bersama ya. Jadi katakan saya memberi judul sebuah pengantar ya. Jadi karena begitu besarnya topik ini sebetulnya kalau mau di cover banyak kasus-kasus yang bisa tergolong kepada satu hal, tetapi kemudian berkaitan dengan hal-hal yang lain. Jadi ini satu rangkaian besar sebetulnya. Makanya saya memberanikan hari ini untuk memaparkan, tapi saya tetap kasih note sebuah pengantar. Artinya ada berikut-berikutnya nanti lebih spesifik. Ada kasus-kasus tertentu yang nggak bisa dibahas dalam waktu 1 jam, 1,5 jam. Jadi apalagi kalau hari ini kita mau ngomong banyak hal ya, pasti nggak akan cukup. Jadi hanya garis besarnya, nanti masuk ke detailnya akan berikutnya. Dan yang kedua, nanti di akhir saya juga akan ada satu ajakan ya. Jadi kali ini bukan hanya bersifat memaparkan materi dengan topik tertentu, tetapi saya mau ingin mengajak khususnya anggota motivasi iman untuk benar-benar terlibat. Jadi saya mau midlife crisis ini menjadi sebuah pelayanan yang utama bagi grup motivasi iman. Nanti kita bisa lihat apa saja sih yang apa skopnya apa saja. Kita akan mungkin terkejut, ternyata banyak banget sebetulnya mid crisis, midlife crisis itu kemana-mana bisa merembetnya dari A sampai Z bahkan. Nah, itu biasa yang dialami oleh jemaat, ya, oleh kita semua juga. Saya pribadi juga pernah mengalami sebagian dari apa yang akan saya sampaikan sore ini. Jadi, intinya kita diskusi, tapi kemudian di akhirnya atau di ujungnya saya mau ajak untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pelayanan yang spesifik ini. Nah, ini menjadi salah satu ciri untuk grup motivasi iman, yaitu pelayanan midlife crisis. Itu ya, itu gambaran awalnya. Nah, sekarang saya akan buka dengan pemaparan materi. Saya mulai dengan definisi ya. Ya, sudah bisa dilihat ya, Bapak Ibu ya. Definisi dari midlife saya dapatkan di internet periode di dalam rentang usia 45 sampai 60 tahun menurut Cambridge Dictionary. Tapi memang dari sumber yang lain ada juga yang mengatakan 40 sampai 60 ya. Itu tidak menjadi masalah besar lah ya. Tapi kita tahu rentang waktu 40-60 itulah yang dimaksudkan sebagai midlife atau hidup atau usia pertengahan ya, usia paruh baya, midlife. Nah, midlife crisis di sini didefinisikan yaitu kondisi mental
yang kerap dialami seseorang ketika memasuki usia ini, 45-60, yang ditandai dengan keraguan identitas. Jadi ada semacam kegoncangan atau perubahan yang terjadi kepada kejiwaan seseorang. Ada keraguan identitas, ada mungkin penyesalan, ya. Nah, penyesalan ini atas mimpi yang belum tercapai atau pengalaman traumatis kegagalan di masa lampau. Jadi, penyesalan pun nanti kita akan lihat ternyata banyak bentuknya juga, ya. Tidak hanya satu bentuk, tapi bermacam-macam bentuknya. Bisa penyesalannya atas sesuatu hal. Kemudian ada kecemasan dengan kenyataan bahwa hidup mereka sudah semakin mendekati masa tua, ya. Jadi kecemasan atau kebimbangan atau kegalauan, istilah yang mungkin dikenal, ya. Wah, sudah mendekati masa tua. Ibaratnya kalau toko itu udah mulai jam 4 sore itu, kalau tutupnya jam 6 ini udah mulai jam 4 nih masuknya. Jadi jam 6 itu udah termasuk tua atau mungkin sudah nggak bisa apa-apa. Nah, itu kan banyak muncul perspektif, ya, perspektif yang setiap orang itu bisa berbeda-beda. Saya punya perspektif masa tua itu seperti ini. Bapak Ibu pasti punya perspektif yang berbeda pula, ya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang mungkin menyambut dengan tenang, menyambut dengan ragu, atau menyambut dengan khawatir, nah, menyambut dengan cemas, nah, apapun itu akan muncul karena manusia memang sangat kompleks, ya, sangat dinamis. Oke, tentang definisi seperti itu, nanti kita akan masuk kepada contoh-contoh yang lebih detail. Di sini sudah menggambarkan kurang lebih, ya. Jadi ada keraguan identitas, ada rasa penyesalan, ada perasaan kecemasan. Paling tidak itu, keraguan, penyesalan, dan kecemasan itu adalah tiga tanda yang paling sering, ya. Yang bukan berarti hanya tiga itu, tapi nanti ada kembangannya yang lain-lain. Nah, kategori tantangan midlife saya coba golongkan menjadi paling tidak menjadi 5, ya. Ini pun sangat fleksibel, ya Bapak Ibu. Mungkin nanti waktu diskusi kita bisa aja menambahkan kalau memang belum tercover di eh, pembagian ini. Pertama, tantangan midlife itu adalah perubahan, ya. Bicara tentang perubahan. Perubahan apa? Satu, perubahan situasi anggota keluarga inti. Nah, keluarga inti kita tahu, ya. Nanti kita akan detail, pasti itu adalah namanya keluarga inti itu pasangan, baik suami maupun istri, dan anak-anak. Jadi ada perubahan situasi di dalam keluarga inti. Ini adalah salah satu sumber dari ketegangan atau kecemasan atau kegalauan di usia-usia midlife. Ya. Kemudian yang nomor dua, bicara tentang perubahan situasi keuangan. Ya. Ini juga sesuatu yang sudah banyak dikenal. Ya. Dua dan tiga berdekatan, ya, perubahan situasi keuangan atau pengaruh kekuasaan. Kadang-kadang ini ada berdekatan, tapi ada juga orang-orang tertentu yang beda. Keuangan adalah keuangan karena mungkin tidak tercapai target yang diinginkan, ya. Kemudian kekuasaan itu bicara tentang sudah tidak menjabatnya seseorang di posisi yang tertentu gitu. Biasanya di perusahaan, misalnya perusahaan dia sebagai pimpinan, tapi kemudian setelah pensiun tentunya menjadi orang biasa, ya kan? Tidak punya lagi pengaruh kekuasaan. Nah, itu tidak selalu mudah untuk orang-orang tertentu, ya. Kita sudah mengenal istilahnya post power syndrome, ya. Ada kekhawatiran, ada satu hal yang membuat dia gundah gulana, ya. Itu sudah kita lihat, banyak saksikan itu, dan mungkin kita juga mengalaminya, ya, setidak-tidaknya seperti itu. Nomor empat, perubahan situasi kesehatan fisik. Ini juga sangat umum, banyak terjadi. Begitu masuk usia midlife ini, muncullah berbagai tabungan. Tabungan yang mana? Tabungan yang negatif berupa penyakit-penyakit yang tadinya terpendam, tadinya mungkin tidak tampak, tadinya mungkin terabaikan, atau mungkin karena tertutup oleh fisik yang masih sehat, masih muda,
begitu masuk usia 50, 60 dan ke atas, nah, makin bermunculan lah keluhan-keluhan tentang fisik kita, ya. Ini sesuatu yang memang tidak bisa dihindari ya, Bapak Ibu ya. Kita tentunya paham fisik akan semakin turun, di Alkitab juga ada disebutkan tentang itu ya. Kita fisik akan menurun memang, tidak akan bisa hidup 1000 tahun seperti ada dikatakan Khairil Anwar ya dalam puisinya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, itu kan sesuatu yang impian, utopia, ya. Nah, yang kelima, perubahan situasi kejiwaan. Tentunya, sebetulnya kelima ini bisa juga merupakan akibat dari satu, dua, tiga, dan empat. Atau mungkin gabungan satu dan dua, atau satu dan tiga, dan sebagainya ya. Jadi situasi kejiwaan seseorang akan bisa mengalami perubahan. Perubahan yang drastis maupun yang sifatnya mungkin hanya sebagian. Kita pasti eh, merasakan juga ya, Bapak Ibu yang join hari ini, ya saya anggap rata-rata di atas 50 ya, kurang lebih kan, ada yang mungkin 60 bahkan ya. Saya pun sudah 60 kepala 6. Jadi yang hal-hal seperti ini sebetulnya bukan sesuatu yang asing. Kita mungkin tidak memperhatikan, iya, tetapi mau tidak mau sekarang ini justru waktu yang tepat buat kita, saya pikir ya. Saya sangat bukan terganggu, tapi saya sangat tergerak untuk yuk kita berbagi. Ini sesuatu yang tidak mudah dilalui bagi orang-orang yang memang tadinya tidak mengantisipasinya. Jadi kalau kita yang sudah mengalami berbagai hal, nah kemudian kita bisa menyatukan, kemudian membagikan pengalaman-pengalaman yang memang sulit, nah kepada mereka yang belum mengalami tentunya akan menjadi bekal yang baik. Ataupun ini menjadi kekuatan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, midlife crisis. Ya, mungkin bahkan ya, saya tidak berharap, tetapi mungkin di antara kita sendiri pun hari-hari ini masih ada krisis yang tergolong ini, midlife ini, meskipun dalam kadar yang mungkin sudah menipis, dalam kadar yang mungkin sudah, mungkin bahkan sudah tidak ada mungkin ya, tapi ada baiknya juga kita mengintrospeksi, selalu melihat, oke, apa ya yang masih perlu dibersihkan, apa yang masih perlu diidentifikasi dan dipulihkan. Nah, tentunya kita nanti akan melihat beberapa hal dalam konteks Alkitabiah ya, karena ini kan eventnya adalah kita dalam konteks apa kekristenan. Meskipun bahan-bahan yang saya kumpulkan, yang saya bagikan kepada Bapak Ibu hari ini, gabungan ya dari sumber-sumber yang memang dari psikologi ya, dari ilmu psikologi. Nah, saya kutip itu dan saya mau apa rangkum, tetapi nanti kita akan mencoba mengkaitkan ya, tetap dari sisi Alkitabnya apa. Bagaimana adakah solusinya? Solusinya apakah hanya yang bersifat sains ya, psikiater, psikolog, atau justru dari tempat yang lain, yaitu dari Alkitab. Nah, tentunya sore ini kita lebih fokus kepada yang bersifat Alkitabiah. Nah, ini adalah 4 hal emosi yang akan muncul ya, Bapak Ibu. 4 emosi yang tadi, kalau tadi di awal saya sebutkan hanya 3, tapi di sini saya munculkan 4. Emosi apa? Kekosongan. Satu, ada perasaan kekosongan, kesepian. Kedua, ada perasaan kegagalan, gagal mencapai sesuatu, kelemahan. Nah, kelemahan ini tadi ya kaitan dengan fisik, dan kemudian ada emosi atau perasaan kejenuhan. Nah, ini saya sudah lihat Bapak Ibu. Baik mungkin saya sedikit mencicipi di beberapa hal, atau saya juga mengamati. Kejenuhan ini merupakan ultimate, ultimate atau puncak ya. Orang udah jenuh dengan hidup. Nah, sehingga muncullah kata-kata mungkin, ah,
kapan Tuhan memanggil saya? Untuk apa? Ya, itu kan sampai terjadi kejenuhan. Tapi kejenuhan ini biasanya muncul karena berbagai hal yang mendahuluinya, sehingga muncul sikap atau perasaan kejenuhan. Bahkan orang yang sakit lama ya, dan sakitnya itu terminal illness, oh, itu pun bisa muncul kejenuhan. Ambil saja nyawaku Tuhan, misalnya seperti itu muncul, bisa seperti itu karena kelemahan fisik yang tidak tersembuhkan atau tidak bisa dipulihkan dan itu selalu melekat sehingga muncul kejenuhan terhadap kehidupannya. Ya, jadi ini empat emosi utama ini saya garis bawahi, ya, atau kita akan nanti sorot, kita akan balik lagi ke situ. Contoh-contoh yang ada seperti ini, ya, ini saya ambil dari salah satu sumber dari psikologi ya. Silence of the emptiness. Ini emptiness-nya itu menarik ya. Jadi silence itu keheningan atau kekosongan atau kesepian. Kesepian karena nest itu bicara tentang sangkar ya. Kalau nest itu kan bird nest itu sangkar burung, tempat berteduh atau tempat dia berada. Nest empty itu berarti kosong. Jadi sarang yang kosong. Jadi keheningan dari sarang yang kosong. Seperti di gambar ini ya. Foto ini kan menggambarkan kurang lebih ada ruangan, ada perlengkapannya, perangkatnya ada, istilahnya intinya sih siap untuk dihuni tapi tidak ada penghuninya ya. Kosong ya, kosong. Tentunya Bapak Ibu bisa ya, bisa membayangkan sebuah rumah ini kan sebuah ruangan kosong, tapi sebuah rumah yang kosong di mana mungkin sebelumnya ada anggota-anggota di dalamnya, kemudian setelah satu periode beberapa dekade berikutnya menjadi kosong. Nah, ini betul-betul kosong. Nah, kekosongan situasi kesendirian dan perasaan kekosongan ini karena ada peristiwa kepergian. Dalam kutip, dalam saya beri tanda kutip, kepergian ini sifatnya bisa sementara atau tentunya yang menetap ya, yang terus ataupun yang sifatnya sementara, atau perpisahan dengan orang-orang yang terdekatnya. Kriteria orang terdekat tentunya pasangan, anak, orang tua, saudara kandung, dan teman atau sahabat. Urutan ini tidak selalu seperti ini, bisa saja urutannya eh, berubah atau terbalik tergantung dari preferensi setiap orang ya. Umumnya seperti ini ya, pasangan itu yang paling atas itu kan. Makanya kalau ditinggal pasangan, rasa stres yang muncul itu justru yang paling tinggi kan ada penelitian seperti itu. Seperti kehilangan orang terdekatnya, belahan jiwanya ya kan, itu pasti menimbulkan tekanan yang luar biasa besar. Itu makanya pasangan yang paling besar, paling utama, kemudian anak yang berikutnya, anak kandung, ya. Jadi peristiwa kepergian ini bisa sifatnya tadi meninggal, meninggal karena banyak hal, atau berpisah, ya. Berpisah pun juga sebuah tekanan, ya, meskipun belum belum meninggal, katakan seperti itu. Nah, perceraian itu termasuk bagian dari ini, contoh dari terjadinya peristiwa perpisahan ini pasti menimbulkan tekanan. Nah, inilah yang poin-poin ini, hal-hal seperti ini sebetulnya banyak sekali kita temui di sekeliling kita hari-hari ini, ya. Jadi ada perasaan kosong karena ada keterpisahan dengan orang-orang yang dikasihinya. Ya paling mudah tentunya kalau anak ya, kita kan semua hampir rata-rata sudah punya anak nih ya. Anak pada satu saat akan meninggalkan kita karena mereka sudah dewasa dan mereka akan mandiri. Nah, itu pun satu tekanan, kebahagiaan karena mereka berhasil membangun rumah tangganya sendiri, artinya mereka sudah layak ya. Upaya kita berpuluh tahun membesarkan mereka, mendidik mereka itu ada buahnya, tetapi perasaan keterpisahan ini tentunya sangat manusiawi. Tidak mungkin kita abaikan terus kita merasa atau mungkin justru ya sama ya,
Yang ekstrim pasti sesuatu yang tidak baik. Ekstrim tidak ada kesedihan itu juga tidak baik. Ekstrim apa sedih banget juga sebetulnya kurang sehat. Jadi inilah eh, takdir manusia. Manusia seperti itu ya. Apapun latar belakangnya, tentunya kalau keterpisahan dengan anak yang dikasih itu sesuatu yang sangat berat. Nah, orang tua juga ada ya, berpisah dengan orang tua yang sudah mendidik, membesarkan dan sebagainya melalui perpisahan ataupun mungkin mereka meninggal terlebih dahulu, dipanggil pulang karena memang usianya sudah seperti itu pun menimbulkan tekanan, ada kekosongan. Nah, tentunya hal-hal seperti ini pasti dialami hampir setiap orang, ya. Kecuali mungkin yang lajang ya, lajang sampai dari awal sampai akhir, tapi tetap ada perasaan seperti itu untuk mungkin teman atau sahabat orang atau mungkin saudara kandungnya ya. Dia memang melajang hidupnya, tapi mungkin dia punya kakak, punya adik ya, itu kan bisa terjadi keterpisahan atau berpisah pun juga dia akan merasakan kesedihan, merasakan kekosongan. Nah, ini adalah kodrat manusia memang. Manusia itu butuh orang-orang di sekitarnya sebetulnya. Nggak bisa dipisahkan atau nggak bisa jauh, pengen dekat dengan orang-orang yang dikasihinya. Inilah sifat yang diwariskan dari Tuhan kepada kita, ya, kepada umat manusia. Kekosongan kalau ada keterpisahan dengan orang-orang yang kita kenal dekat. Itu yang pertama ya. Jadi ini bicara tentang kekosongan dalam hati. Nah, kedua, ini ya, karir plateaus. Jadi istilahnya puncak karirnya itu sudah terlampaui. Jadi sudah mulai turun karir biasanya untuk profesional ya. Mereka yang profesional sebagai eksekutif di perusahaan untuk puluhan tahun ya. Nah, saya juga mengalaminya sendiri Bapak Ibu ya. Mengalami bekerja di perusahaan-perusahaan dan meskipun belum sampai 30-40 tahun, tapi mungkin hanya nyampe hampir 20 tahun, tapi ada juga seperti itu, perasaan, aduh, penyesalan karena kegagalan dalam mencapai posisi kehidupan yang diimpikan dan diperjuangkan selama sekian puluh tahun dengan berbagai pengorbanan. Ada orang-orang bahkan yang sudah mencapai puncak karirnya, ya, kemudian dia entah dia pensiun ataukah mungkin dia resign, ya, mungkin dia akan melihat, oke, saya udah membuang waktu atau menghabiskan waktu 10, 20, 30 tahun dan inilah hasil yang saya capai. Apakah dia happy, apakah dia sedih atau dia berduka? Nah, itu kan masing-masing beda-beda, ya. Tapi yang pasti ini ada perasaan kegalauan, ya. Galau terhadap apa yang sudah dilakukan di masa lalu dan apa yang akan dihadapi di masa depan. Ini juga ada di rentang waktu midlife itu ya. Ini menjadi sebuah krisis juga ya. Aspek yang berkaitan langsung dengan perasaan ini pada umumnya adalah tingkat kemapanan atau rasa aman. Jadi ada semacam gamangan ya, kegamangan. Aduh, ini mapan nggak ya dengan seperti ini? Saya sudah melakukan sekian lama dan ini hasil yang saya dapatkan. Apakah ini cukup untuk sampai pada ujung kehidupan? Ini rasa amannya yang bermain di situ atau yang sangat dominan ya. Berkaitan juga dengan jumlah kekayaan atau materi. Tabungan, berapa besar tabungan yang bisa dikumpulkan? Ini juga sangat relatif. Belum kalau nanti diperhitungkan dengan keluarganya, ya, keluarganya termasuk anak-anaknya, ya kan itu pasti akan menjadi sebuah perhitungan atau kalkulasi yang sangat penting. Berapa yang saya punya untuk bisa saya tabung untuk masa tua, berapa yang saya bisa alokasikan untuk anak-anak supaya mereka betul-betul bisa menjadi manusia yang mandiri, independen, syukur-syukur bisa menjadi lebih berhasil atau sukses, itu juga butuh kalkulasi, butuh pengelolaan, butuh hikmat, Bapak Ibu. Saya perhatikan kalau hikmat Tuhan tidak ada, seringkali
kekeliruan yang dialami, seringkali jalan buntu yang justru ditemui, ya, karena masalah ini, ya, masalah bagaimana mengalokasikan yang tepat. Ada juga yang karena tadi ya besar pengaruh atau kekuasaannya. Jadi karena sudah tidak ada pengaruh atau kekuasaan, itu menimbulkan stres yang mendalam. Kalau setiap hari biasanya ada yang menghormati, membuka pintu, ya, membuka jalan, ada yang menuntun dan sebagainya. Sekarang karena sudah tidak bekerja atau mungkin sudah posisinya menjadi orang biasa, tidak ada lagi tuh, ya, perlakuan yang seperti itu. Jadi ada kehilangan. Ini menimbulkan stres. Dan reputasi tentunya, reputasi juga penting. Nah, terutama untuk biasanya untuk orang lelaki itu ya, untuk pria, reputasi itu sesuatu yang penting untuk hidupnya, untuk masa tuanya juga. Bagaimana kalau reputasinya dikenal sebagai orang yang gagal, tentunya itu sebuah tekanan yang luar biasa besarnya, ya, dibandingkan dengan wanita, ya, karena pria kan menanggung beban sebagai istilahnya tetap pencari nafkah sebagai topang utama di keluarga. Kalau sampai reputasinya itu tercoreng, nah biasanya sudah tidak punya lagi ego, atau mungkin bukan ego, tidak punya lagi kebanggaan. Wah, itu parah juga. Itu akan bisa down dan sangat-sangat berpengaruh terhadap cara pandangnya dan sebagainya, dan perbuatan dan tingkah lakunya. Itu tuh banyak hal, banyak kejadian di mana orang yang gagal, ya, gagal untuk menerima keadaan, bahkan menjadi aneh sifatnya di masa tuanya, ya. Karir plateaus, ya. Tentunya kalau yang sifatnya pengusaha beda cerita, meskipun ada kemiripan. Karyawan atau mungkin sebagai profesional dengan seorang pengusaha beda, ya. Pengusaha ada perbedaannya, tentunya dia tidak punya masa pensiun yang jelas. Pengusaha itu sampai umur 70 kalau dia masih kuat, masih sehat, masih bisa. 80 pun masih bisa aktif kalau dia memang punya fitness, ya, punya kesegaran, kebugaran tubuh yang luar biasa, dan mental yang tajam, ya, yang terasah. Itu beda. Tentunya plateaunya atau lembah dan puncaknya itu akan beda dengan orang sebagai pekerja profesional. Nah, ini variasinya akan banyak, tetapi tetap ini intisarinya tetap sama. Ada tingkat kemapanan atau rasa aman, ya, jumlah kekayaan atau materinya, pengaruh kekuatan reputasi ini untuk apapun profesinya, saya pikir sama, ya, akan dialami oleh semua orang, baik pengusaha maupun karyawan. Nah, yang ketiga, nah ini ya tadi ya sudah disinggung di awal, physical mortality, ya, confronting, jadi berhadapan dengan mortalitas dari fisik. Mortality itu artinya apa? Bukannya kebalikan dari ini, ya, kefanaan, ya, fanaan dari fisik. Fisik kita ini fana, ya, tidak kekal, ya. Makanya ini hanya contoh ya Bapak Ibu, ya. Jangan ada yang tersinggung. Di sekitar mata ini sudah mulai timbul kerutan-kerutan, ini adalah tanda-tanda, ya. Tanda-tanda seseorang memasuki usia tua. Ya, kurit akan menjadi saksi. Nah, kalau yang tidak menerima, ya sudah, tarik sedikit di sini, tarik sedikit di sana supaya ini masih kencang, ya. Ya, karena namanya kemajuan di medis kedokteran dan mungkin untuk apa, plastik, operasi plastik gitu-gitu sudah mungkin sudah canggih. Jadi sebetulnya yang di saya masukkan di sini tentunya yang sifatnya alami, yang tidak diapa-apain, itu akan muncul kerutan-kerutan seperti ini di sekitar mata. Ya, physical mortality, perasaan tertekan yang muncul sebagai respon atas tanda-tanda penuaan fisik yang tidak dapat disembunyikan atau dihindari. Ya, tentunya kalau tadi ya ada, sekarang ada kemajuan dari
medis yang bisa memperpanjang atau menyembunyikan itu hal yang berbeda juga. Tapi tetap secara kodrat, toh kan usia nggak bisa ditutup, ya, nggak bisa disembunyikan dari emangnya mau pakai topeng akhirnya. Topeng pun hanya bisa seolah hanya sesaat. Wah, topengnya seperti anak muda itu ya. Masih 30-40 ya, padahal sudah 70 dan sebagainya. Perubahan sistem hormonal ini sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita mau diapain belum bisa nih dikotak-katik ya hormonal baik pria maupun wanita ya. Pria itu andropause, kalau wanita menopause ya. Berdampak kepada mood, energi dan libido. Nah, ini alami ya, alamiah ini semua alamiah dan pasti terjadi, tetapi tidak semua orang bisa hidup atau bisa menerima kenyataan itu. Makanya tadi salah satunya yaitu tadi operasi plastik dilakukan ya. Kemudian apalagi? Kemudian ada sesuatu yang disebutkan ini membangkitkan energi lah atau mungkin bisa memperpanjang usia dan sebagainya untuk memberi daya hidup yang lebih ini menjadi sesuatu yang menarik hari-hari ini ya. Jadi sekarang ini bisnis wellness ya, sesuatu yang sangat dicari banyak orang, wellness, kesegaran, termasuk bagaimana mempertahankan kebugaran ya. Itu menjadi sesuatu yang menarik dan pasti banyak orang yang mencarinya. Jadi Bapak Ibu kalau mau bergerak di bidang itu wellness, kalau Tuhan Yesus belum datang loh ya, itu menarik untuk jangka waktu ke depan 10, 20, 30 tahun bahkan akan semakin banyak orang yang mencarinya. Bagaimana supaya tetap seger ya, tetap kelihatan muda ya, everlasting kalau bisa ya 90 seperti orang umur 60 misalnya gitu ya. Nah, orang mencari yang begitu hari-hari ini di dunia dan ini menjadi sebuah komoditas untuk bidang kesehatan ya. Termasuk libido ya. Libido kan bicara tentang memang sesuatu yang alami yang Tuhan berikan ya, seksualitas, tetapi kemudian itu menjadi sesuatu yang menjadi trauma untuk sebagian dari orang. Waduh, berarti seperti begini toh. Ada yang mungkin berpikir seperti itu ya. Bagaimana bisa di-extend supaya libidonya itu jangan sampai turun. Nah, dengan berbagai macam, mau dari makanan, dari minuman, dari suplemen dan sebagainya ya. Banyak yang bisa atau mungkin sudah dilakukan oleh manusia. Nah, hari-hari ini semakin gencar lagi karena seolah-olah memang teknologi mendukungnya. Hampir setiap bulan atau setiap minggu ada hal-hal yang baru diciptakan. Semua pasti akan berujung kepada apa yang bisa dikontribusikan terhadap yang dicari oleh manusia. Nah, kemudian yang ketiga, indikasi atau diagnosis awal penyakit-penyakit tertentu, inilah yang membangkitkan alarm, ya, kesadaran akan ketidakkekalan atau mortality, ketidakkekalan. Jadi emang ada penyakit-penyakit yang muncul itu menjadi tanda, ya, menjadi alarm. Oke, berarti kamu sudah masuk usia yang midlife ya atau menjelang midlife atau mungkin pasca midlife bahkan ya akan melewati midlife loh ini karena sudah ada nih tanda-tanda penyakit orang-orang tua meskipun juga sekali lagi kemajuan di bidang kedokteran sangat luar biasa ya banyak penyakit yang bisa teratasi tetapi kemudian muncul lagi penyakit-penyakit yang lainnya penyakit yang tidak pernah terdengar di mungkin di 10-20 tahun yang lalu, tapi hari ini ada dan semakin bervariasi. Nah, ini hal yang patut menjadi perenungan kita ya, Bapak Ibu ya. Makin maju, tapi makin banyak penyakit. Atau karena makin maju, maka berhasil identifikasi berbagai macam penyakit. Nah, ini bisa kebolak-balik. Cara pandangnya bisa seperti itu juga. Karena semakin maju, maka dokter bisa mengidentifikasi A sampai Z. Kalau dulu tidak ada kemajuan seperti hari ini, ngertinya A sama B aja, karena terbatas. Ya. Padahal A sampai Z-nya tetap ada dulu, tapi hanya bisa identifikasi A, B. Makanya di Alkitab kan ada kan,
Kalau Bapak Ibu baca, kusta itu adalah hukuman dari Tuhan. Tapi hari ini kusta bisa disembuhkan. Apakah Tuhan berarti tidak ada hukuman sekarang? Atau mungkin sudah berubah hukuman dari Tuhan? Nah, ini kemajuan dari teknologi, kepintaran dari manusia, sehingga apa yang pernah dituliskan dalam Alkitab, penyakit-penyakit yang ada di situ, hari ini seolah-olah ada solusinya. Itu bukankah sesuatu yang baik atau tidak baik menurut Bapak Ibu? Jadi manusia menjadi sombong, ya, menjadi sombong dan merasa oh apapun penyakitnya akan ada obatnya. Ya. Bapak Ibu ingat LGBTQ, LGBT beberapa tahun lalu kan menjadi momok karena belum ada obatnya. Tapi begitu ada obatnya, ya sudah bukan menjadi ancaman untuk penyakit LGBT-nya, untuk gay. Memang masih menjadi larangan di beberapa negara untuk menerima LGBTQ. Tapi dari sisi penyakit sudah praktis cukup teratasi dibandingkan mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu, di mana pada hari itu, pada zaman itu, yang terkena ya langsung divonis pasti mati, ya pasti mati itu. Sekarang sudah ada pengobatannya, tapi kan manusia semakin menggila, bukannya membaik karena ada pengobatan terhadap sesuatu yang keliru, tapi justru makin aneh-aneh. Nah, itulah manusia, manusia yang eh, masih dipenuhi dengan dosa ya. Nah, ini satu gambaran Bapak Ibu, U Band of Happiness. Jadi kurang lebih ini menurut penelitian ya, tentunya di Amerika. Ini kurang lebih kalau span-nya dari umur 20 sampai 75 ya. 20 sampai 75, maka middle ini 45-50 ini adalah titik terendah, titik terendah. Happiness-nya itu yang paling rendah di sini nih. Antara 45-50. Ini tentunya bukan untuk Indonesia, tapi paling tidak kita bisa belajar, oke, di negara barat mereka punya seperti ini karakteristiknya. Nah, Indonesia bagaimana? Apakah sama ataukah mungkin lebih tua lagi sedikit 50-55 ataukah 55-60 ada di titik terendahnya? Nggak tahu ya, belum ada yang melakukan penelitian ini. Tapi U-shape ini pasti ini sesuatu yang universal ya. Jadi happiness atau satisfaction di sini kata-kata yang dipakai. Kemudian seiring dengan usia akan menurun gitu ya. Bayangkan waktu kita mau lulus kan kita waktu itu happy-happynya. Waktu mau lulus kuliah dan kita pikir wah masa depanku akan sangat cerah. Aku mau cari pekerjaan yang terbaik. Aku mulai mencari penghasilan supaya membangun kehidupanku. Sangat optimistik, sangat happy gitu ya. Meskipun masih gelap tapi tetap optimisme. Nah, berangsur-angsur mungkin akan seperti menurun ini setelah bekerja dan sebagainya. Ternyata hasil dari pekerjaan kurang memuaskan, berapa hasil yang bisa ditabung dan sebagainya. Nah, pada satu titik ini yang terendah kan. Nah, kemudian akan naik lagi waktu usianya semakin nanjak. Tentunya penjelasan kenapa ini bisa makin nanjak karena dia sudah bisa menerima kenyataan dan dia coba untuk adjust. Itu yang saya dapatkan penjelasannya secara umum. Bisa menyesuaikan, bisa menerima fakta bahwa memang akan seperti itu hidupnya, ya, tidak akan bisa berubah lagi, maka akan menemukan satisfaction. Ini kurang lebih seperti itu. Tapi tentunya ada juga yang ekstrim ya, bukan semua seperti U ini, seperti U-shape ini. Bisa juga tetap dia kecewa, di masa tuanya juga tetap kecewa, bahkan menjelang dia ajal, katakan seperti itu, dia masih tetap memendam kekecewaan. Waduh, memendam kepahitan karena ada sesuatu yang gagal. Bisa aja kegagalan bukan dalam bentuk materi atau kekayaan, kegagalan dalam bentuk hubungan pun bisa menjadi sebuah kekecewaan sampai menjelang akhir hidupnya. Kecewa karena waktu itu ada sesuatu yang menggores memori, ada yang eh, apa menimbulkan kepahitan yang nggak dibereskan.
Itu bisa sampai seperti itu loh, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat seperti ini oke ya, sebelum masuk ke contoh midlife crisis dalam Alkitab, kalau kita lihat tadi kan pemaparan dari sisi apa psikologi ya saya dapatkan dari sumber-sumber itu. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang kita kenal atau kita sendiri bahkan umat gereja pasti ada. Apakah tidak ada yang masih mengalami itu? Kemungkinan besar tetap ada, tinggal persentasenya berapa, mungkin ada yang masih tinggi, ada yang sudah rendah, puji Tuhan. Nah, kita, kalaupun nanti ya, mudah-mudahan kita ini yang sudah semakin makin tercelik ya, atau dicelikan oleh Tuhan, mendapatkan hikmat Roh Kudus yang terus-menerus dengan hari demi hari yang diperbarui. Nah, kita ini sebagai penolong untuk mereka yang dalam kesulitan. Nah, itulah yang tadi saya sebutkan. Ayo nanti kita pelayanan midlife crisis ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Buat kita yang sudah masuk kepada level satisfaction, nah kita harusnya menjadi penolong untuk mereka yang sedang ada di titik terbawah itu. Ataupun yang sedang menuju kepada titik terbawah dan kita mengingatkan, hati-hati, baik itu anak kita, maupun orang yang kita kenal, maupun orang yang tidak kita kenal, tapi kita tahu nih, ini banyak jebakannya nih. Di usia-usia segini ada jebakan-jebakan yang harus diwaspadai supaya tidak terjadi kekecewaan, kepahitan, ya kan? Ada merasa krisis karena satu krisis yang terjadi bisa merembet ke krisis yang lain. Krisis di bidang ekonomi keuangan itu bisa merembet ke krisis kepada keluarga dan itu menjadi krisis yang makin rumit. Bukankah kita sering lihat kegagalan karena ekonomi menjadikan kegagalan di rumah tangga dan berantakan semua, maupun yang dari manapun tetap akan berantakan. Nah, itu sebetulnya yang menjadi eh, concern atau eh, kepedulian saya untuk ayo kita ngajak dan siapapun yang nantinya mau terlibat, tentunya kalau mau dipulihkan dulu pun kita juga menyediakan untuk saling menolong, kita akan saling menolong, Bapak Ibu, ya. Nah, saya akan lanjutkan ya materi. Nanti kita menjadi bahan diskusi untuk hal ini. Kita tetap saya lanjutkan dulu materinya, saya selesaikan. Contoh di dalam Alkitab. Saya ambil tiga saja Bapak Ibu ya. Contoh midlife crisis dalam Alkitab. Yang pertama di 1 Samuel 28. Ini. Dan Saul bertanya pada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urip, baik dengan perantaran para nabi. Bapak Ibu, mungkin yang rajin baca Alkitab atau sering dengarkan kisah ini, bagaimana Saul ditinggalkan oleh Tuhan. Tentunya dia punya kekeliruan memang, ya. Tapi dia eh, ada beberapa kejadian dalam hidupnya yang dia mengambil keputusan yang salah, sehingga Roh Tuhan meninggalkan Saul. Nah, makanya Saul semakin terperosok atau semakin eh, apa dalam krisis, dia semakin aneh sifatnya, bahkan dia ingin menghabisi atau membunuh Daud, ya, yang dia cemburu kepada Daud juga iri hati. Nah, itu adalah contoh bagaimana orang yang sudah ditinggalkan Tuhan, tidak punya hikmat Tuhan, dan dia akhirnya menjadi orang yang sangat malang. Padahal awalnya Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya, ini Saul kalau dicek ya, meskipun tidak jelas pada usia berapa, tapi ya ini mungkin masuk rentang midlife pada saat dia mengalami ditinggalkan oleh Tuhan. Ini kurang lebih seperti itulah orang yang tidak punya pengaruh atau kuasa. Yang tadinya dia sebagai pimpinan, dia perkataannya didengar banyak orang, diikuti dan dijalankan, ya kemudian satu saat dia ditinggalkan atau dia sudah berakhir masa kepemimpinannya seperti yang dialami oleh Saul, maka ini sangat pahit ya, sangat pahit, sangat berat, tetapi sayangnya Saul sampai akhir hidupnya dia tidak menemukan kembali jalan untuk balik ke posisi awal.
Tapi dia tetap jauh, tetap ditinggal, dan akhirnya mati dengan mengenaskan bersama dengan anak-anaknya. Oke, ini 1 Samuel 28. Pak Ibu nanti bisa baca, ya, bisa nanti lihat-lihat lagi yang mana ya yang menjadi poin di mana Tuhan itu tidak berkenan kepada Saul. Nah, yang kedua, 2 Samuel 11 ayat 2 ini juga sangat sering kita dengar. Saya cuma ambil satu ayat, ya, saya jelaskan, saya terangkan peristiwanya. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah tahu perempuan inilah Batsheba, ya. Ya. Yang menarik atau yang mungkin sudah sering kita dengar. Jadi Daud itu pada zaman itu mestinya adalah dia memimpin peperangan, ya. Tetapi entah kenapa tidak disebutkan dalam Alkitab apakah dia mengalami kejenuhan dalam berperang ataukah dia mengalami kesombongan dalam berperang, karena dia hanya mengirim atau mengutus panglima-panglimanya untuk berperang merebut daerah dan mengalahkan musuh, ya, di medan peperangan. Sedangkan dia balik ke istana. Padahal pada zaman itu atau pada saat itu adalah masanya untuk berperang. Belum selesai sebetulnya. Belum selesai untuk menikmati kemenangan yang benar-benar yang mutlak, ya. Buktinya apa? Karena panglimanya masih berperang. Kalau panglima masih berperang, tentunya pimpinannya harusnya ikut mendampingi, ya. Bukannya dia hanya bertahan atau dia menunggu, ya. Dia menunggu di istananya. Nah, ini problemnya di situ. Bisa Kok karena sampai dia sorry, jenuh. kok sampai sorry. Sorry, di mute dulu ya. Kalau sorry, siapa yang ini ya? Bentar. Oke, ini tentang Daud. Jadi Daud ini terjadi krisis, ya. Karena krisis dalam kejiwaannya, maka terjadilah perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa itu muncul karena ada satu krisis dalam kehidupan Daud, dan ini dosa ini menimbulkan krisis yang lainnya lagi, kan, krisis-krisis berikutnya. Justru karena disinilah kita melihat, ya, banyak hal-hal yang terjadi karena ada sesuatu yang tidak dilakukan dengan benar, ya. Nah, sehingga menimbulkan krisis. Midlife crisis ini sesuai dengan judul kita topik malam apa sore ini. Dalam usia-usia midlife ini memang keputusan-keputusan sangat krusial, ya. Kalau kita melakukan kekeliruan dalam memutuskan, itu bisa menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Itu yang saya bisa lihat dari contoh-contoh ini. Termasuk ini di Pengkhotbah 2:18, ya. Ini Salomo, ya, tokohnya. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Nah, kita hanya sekilas saja tidak bisa memahami sepenuhnya, tapi dari perkataan ini kelihatan sekali bahwa Salomo merasa hopeless. Dia merasa sangat mungkin kecewa, dia merasa sangat marah, gitu ya. Semua hal yang dikumpulkan, yang jerih payahnya berpuluh-puluh tahun ini, dia tidak akan bisa menikmatinya. Karena dia tahu dia sudah mendekati saat usia yang tua atau sudah akan berakhir. Jadi aku harus meninggalkan dan kepada orang yang datang sesudah aku. Meskipun mungkin itu anaknya sendiri. Tetapi dia juga merasa, aduh, kalau aku bisa menikmati, kenapa aku harus kasih ke orang lain? Nah, kita tidak tahu persis bagaimana pada saat itu cara pikir Salomo ini kenapa bisa muncul seperti ini dalam pengkhotbah. Tapi ini isinya di pengkhotbah kalau kita lihat, kita amati, renungkan, isinya kan banyak tentang keluhan, ketidakpuasan, kesia-siaan belaka kan sudah mengatakan berkali-kali seperti itu.
Jadi orang yang sudah merasa hopeless. Aneh ya, Bapak Ibu ya. Bahkan Salomo orang yang paling bijaksana, yang Tuhan sudah berikan hikmat luar biasa, di akhir hidupnya harus mengalami perasaan ini. Perasaan hopeless, tidak berdaya, semua sia-sia. Jadi orang-orang yang kita baca dalam kitab Perjanjian Lama khususnya, ya, ternyata memang manusia yang rentan, ya. Tidak ada manusia yang hebat, ya. Semua manusia itu pada titik tertentu dia sangat lemah dan dia jatuh di situ. Ini semua ada di midlife crisis, ya. Nah, oke, kita sekarang masuk kepada kondisi kita hari ini, Bapak Ibu. Latar belakang ya, saya berikan ada 3 hal di sini. Latar belakangnya semakin beragam tantangan untuk orang-orang dalam rentang usia 40-60 tahun hari ini di zaman kita ini sekarang hidup. Baik pria ataupun wanita ya. Sebagai akibat dari apa? Kemajuan teknologi dan paham-paham era postmodern. Paham-paham era postmodern itu sudah merasuk ke dalam pemikiran kita secara sadar atau tidak sadar. Konsumerisme, materialisme, ya, relativisme, ya, itu semua paham-paham era postmodern yang kita sudah terbiasa. Bahkan yang terakhir misalnya apa hedonisme, ya, gitu ya. Kita pengen senang-senang, kita merasa oh, kita layak dong bersenang-senang karena sudah kerja 40 tahun. Sebetulnya sih sepertinya masuk akal ya. 40 tahun udah kerja keras, sekarang mau menikmati hasil dan kita mau foya-foya, apakah nggak boleh? Nah, sebetulnya itu menjadi pembicaraan yang berbeda. Kita boleh menikmati, tapi apakah seperti itu cara menikmatinya? Kita spend untuk mungkin kulineri, untuk mungkin traveling dan sebagainya, dan kita wow menunjukkan bahwa kita orang sukses ya, karena kita sudah bekerja keras. Nah, ini faham-faham era postmodern itu semua. Kemajuan teknologi juga membuat itu semakin nyata. Kita melihat ada di sini, ada di sana, ada ini, ada itu ya. Wow, itu kemajuan teknologi membuat manusia semakin terpapar ya dengan hal-hal yang sifatnya kasat mata ya. Itu yang sebetulnya berbahaya banget. Nah, yang kedua, perubahan demografis, psikografis, dan gaya hidup yang telah menggoncang nilai-nilai kehidupan konvensional yang dimengerti oleh Gen X dan Y. Gen X dan Y, mungkin kita sebagian Gen X, bahkan saya mungkin termasuk baby boomer karena lahir di tahun 64 ya. 64 kalau 65 sudah masuk Gen X ya, generasi X. 65 sampai 80 itu generasi X kelahirannya. Kelahiran 81 sampai 95 generasi Y. Nah, sekarang ini generasi Z dan Alpha sudah memiliki value yang berbeda, itu yang menimbulkan kegoncangan ya, menimbulkan stres yang sangat besar untuk kita, khususnya orang tua yang makin semakin tidak mengerti cara berpikir anak-anak muda ya, karena perbedaannya sangat besar dan sangat cepat. Itulah problem yang harus dihadapi. Demografis, psikografis, gaya hidup, pandangan hidup ya, semua menjadi aneh buat kita. Buat mereka ini sesuatu yang normal, harus seperti ini. Karena tren seluruh dunia seperti itu. Apa yang ada di Amerika, di Eropa, sekarang sudah sama dengan di Asia. Kurang lebih seperti itu. Jadi nilai-nilai family sudah mulai ditinggalkan, yang ketimuran udah banyak yang dianggap kuno dan sebagainya. Nah, ini yang harus menjadi tantangan atau menjadi eh, perhatian kita, Bapak Ibu. Kita perlu perhatikan benar-benar nih, kalau tidak kita akan kehilangan anak-anak kita. Ya. Kehilangan dalam arti tidak mengenal mereka. Ya, nilai-nilainya sudah berubah. Yang ketiga, aspek kehidupan yang terdampak adalah kepada perubahan relasi antar individu, baik dalam keluarga, kekerabatan, serta sosial masyarakat pada umumnya. Jadi hubungan antar personal sudah semakin renggang, sudah semakin semakin Bapak Ibu kalau kita katakan
sudah menjadi semakin demokratis, apakah itu sesuatu yang baik menurut Bapak Ibu? Kita harus bertanya kepada anak, nak kamu mau makan apa? Kamu mau pilih yang mana? Kalau dulu saya waktu kecil nggak ada pertanyaan itu, tapi dibelikan aja yang terbaik dari orang tua kita terima. Nggak tahu, kalau hari ini mungkin Bapak Ibu nggak bisa menerapkan seperti itu. Anak perlu ditanya, aku mau ini, aku mau itu. Kalau tidak diikuti bisa terjadi krisis, ya. Bisa terjadi ketegangan. Ya. Nah, jadi kondisi hari ini membuat atau menyebabkan banyak perubahan-perubahan, ya, kepada anak, pada anak kepada orang tua, ya. Ini secara umum ya Bapak Ibu. Tentunya kita punya satu pedoman sebetulnya. Nah, pedoman itu harus kita kembalikan kepada Alkitab. Nah, tiga, tiga latar belakang ini mau tidak mau mewarnai perjuangan kita. Bagaimana isi Alkitab itu kita terapkan. Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya tetap berkenan kepada Tuhan, tetapi juga ada damai di bumi. Damai di bumi itu maksudnya apa? Maksudnya dengan lingkungan sekitar, dengan keluarga inti, dengan lingkungan sekitar, itu bisa nggak? Dengan diri pribadi pun juga harus kita lakukan introspeksi. Nah, ini sebetulnya yang menjadi tujuan dari eh, pemaparan hari ini. Saya punya mimpi ya, saya punya obsesi kalau bisa kita punya Midlife Crisis Support Center (MCST). Ini sesuatu yang akan punya dampak besar untuk orang-orang sekitar kita. Satu, tentunya menghindarkan dan mengantisipasi terjadinya krisis bagi yang belum mengalami, karena kita membagikan hal-hal yang perlu difahami, perlu dihindari, ya, jangan sampai mereka mengalami jebakan Batman yang pernah kita alami, meskipun konteksnya sekarang sudah semakin canggih. Nah, ini problemnya. Kita kadang-kadang ketinggalan mengantisipasi juga sehingga anak-anak kita mengalami sendiri problem itu karena kita sendiri juga tidak paham dunia internet, dunia medsos dan sebagainya kita tidak terlalu mengikuti. Kita tidak tahu di mana bahayanya itu. Sehingga kita nggak bisa ngomong ke anak kita, nak jangan gunakan ini, jangan masuk ke akun ini dan sebagainya. Itu yang problem yang lain ya. Tapi sebaiknya, sebisa-bisanya bagi yang belum mengalami, kita perlu berbagi hikmat pengalaman. Yang kedua, memberikan penanganan, penguatan, dan pendampingan untuk yang sedang mengalaminya. Ya, jadi ada support center ini punya juga tim yang nantinya bisa menjadi tim yang mendampingan atau untuk menangani, untuk memberikan solusi supaya orang yang mengalami bisa dibantu. Yang ketiga, memberikan penghiburan dan pemulihan, khususnya yang pernah mengalami dan mengalami trauma. Nah, itu untuk kita semua mungkin ya. Yang kita masih ada trauma, masih ada kekhawatiran, ketakutan, masih ada bayang-bayang gelap ya. Karena sesuatu di masa lalu, tentunya butuh penghiburan dan pemulihan yang sempurna. Ya, ini tiga hal inilah yang sebetulnya keinginan saya, kerinduan saya ini bisa menjadi eh, kegiatan utama dari MCST ini, Midlife Crisis Support Center. Sebetulnya ini ada tuntunannya ya, Bapak Ibu. Ini 10 tuntunan untuk orang yang sedang mengalami ataupun sudah mengalami atau sedang mengalami ya, atau mungkin yang akan mengalami ya. Ini tuntunan untuk menghindari berarti ya. Fokus pada diri sendiri tanpa rasa bersalah. Ini burnout, stres karena tanggung jawab ganda. Nah, ini sebetulnya kata-kata yang saya kutip dari psikolog, dari artikel psikologi ya Bapak Ibu. Jadi ini sama sekali tidak ada unsur alkitabiahnya. Kedua juga sama, sadari dan terima perubahan, belajar hal baru ya. Tapi bukan sesuatu yang berlawanan juga kalau kita masuk kepada Alkitab. Karena tiga hal ini sebetulnya kalau kita mau perdalam, apa tujuan hidupmu ini sebetulnya akan menjadi pegangan yang kuat
Sehingga pada satu, dua, dan tiga ini paling tidak sudah agak teredam. Kalau kita tahu tujuan hidup kita, ya, kita akan bisa menghindari atau bisa memulihkan yang satu, dua, dan tiga ini. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu seperti itu, seperti yang dikatakan di Alkitab, ini juga yang dikatakan oleh Daud, ya, Raja Daud. Nah, satu, dua, dan tiga ini sebetulnya bagian dari itu juga, ya. Kita tetap mau untuk tidak menyalahkan diri sendiri, ya, fokus pada diri tanpa rasa bersalah. Kalau ada hal-hal yang masa lalu, ya kita harus lepaskan, ya, terima perubahan, sadari dan terima perubahan, ini yang nomor dua, ataupun belajar hal baru. Ini sangat konsisten sih, masih konsisten dengan Alkitabiah. Nah, yang keempat, lima, enam, kuatkan jaringan sosial, perkuat hubungan, aktif dengan cara yang menyenangkan. Ini kalau dengan Alkitabnya, saya cuma kutip satu ayat. Sebetulnya banyak ayat yang bisa dipakai, ya Bapak Ibu. Tapi saya hanya kutip satu saja, karena ini saya pikir cukup mewakili. Bagaimana mengisi hidupmu? Kalau tadi apa tujuan hidupmu? Yang kedua, bagaimana mengisi hidupmu? Saya hanya kutip dari ayat Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, sebetulnya kegiatan ini yang sebelah kanan tentunya adalah menyenangkan, ya, dan kita akan memperkuat hubungan dengan sesama satu iman, saudara seiman. Nah, jaringan sosial, nah, itu ada di pertemuan-pertemuan kita. Ini bicara tentang hidup yang komunal, hidup yang bersama-sama, bukan hidup sendiri. Jadi 4, 5, 6 itu memang bisa aja dijawab dengan satu ayat ini. Bagaimana kita mau mengisi hidup kita. Tentunya ada banyak ayat lain yang bisa semakin memperkaya, ya, bukan hanya Ibrani 10:25, tapi yang lain pun bisa melengkapi. Nah, kemudian saya lanjutkan 7 dan 8, bangun kebiasaan kecil yang sehat, kemudian menghabiskan waktu di alam. Ini juga menarik, ya. Jadi bangun kebiasaan kecil yang sehat, habiskan waktu di alam. Nah, ini saya cuma ambil ini dua ayat dan tema atau pokoknya adalah siapakah dirimu. Nah, bicara tentang kebiasaan, kebiasaan yang sehat, maka kita harus ingat ini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, kita harus bangun kebiasaan yang baik, berkumpul dengan orang yang baik. Berbahagialah orang yang, ini di Mazmur 1 ayat 1, tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini juga penting. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, mengikut Kristus, anak Tuhan, hati-hati, ya. Siapakah diri kita? Itu tadi, ya. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus atau murid Kristus bahkan. Maka kita harus hati-hati supaya kebiasaan yang buruk tidak menjadi sesuatu yang merusak hidup kita, ya, atau merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Habiskan waktu di alam ini pun juga sesuatu yang harusnya kita menikmati alam. Kita bersyukur, ya, kita hidup diberikan alam yang indah seperti hari ini, ya, sehingga kita bisa menurunkan stres. Kalau ini, ya, konteksnya nomor 8 adalah kita tentunya happy, ya, happy dimanapun kita berada. Ini pun kunci untuk kita memahami kenapa kita hari ini hidup di sini. Ini kan pertanyaan siapakah dirimu ini masih di situ. Apakah itu di Indonesia, apakah di luar Indonesia, misalkan seperti itu. Ada fase-fasenya, kita sadari itu dan kita bersyukur. Kita tetap berbahagia, sukacita, dan kita ada di dalam kumpulan orang yang benar. Ini penting, ya. Bukan dalam kumpulan pencemooh, karena ini akan menjadi perusak dari kebiasaan yang baik.
9 dan 10. Garap proyek yang Anda cintai, pertimbangkan terapi. Nah, ini kan konteksnya adalah psikolog atau apa itu ya, psikiater ya. Nah, ini kan konteksnya pemulihan secara jiwa menurut kedokteran ya. Jadi saya gabungkan dan tadi saya bilang saya ambil dari situ sebagian bahannya, tapi saya mau connect dengan Alkitab. Kemana arah hidupmu? 9 dan 10 ini kita masukkan ke dalam konteks ini. Kemana arah hidupmu? Filipi 3, 13, 14. Saudara, aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu adalah arah hidup kita, ya. Jadi paling tidak dari 10 tuntunan yang diberikan oleh psikolog atau psikiater untuk orang yang mengalami midlife crisis, kita temukan jawabannya di dalam Alkitab. Yang tadi ya, kalau kita ulang tadi dari atas tadi, tujuan hidupmu, kita menemukan dalam Mazmur ini, kemudian bagaimana mengisi hidupmu, Ibrani 10:25, dan siapakah dirimu di 1 Korintus ini 15:33 dan Mazmur 1 ayat 1, ya, dan kemana arah hidupmu, di Filipi 3, 13, 14. Cukup representatif ya, saya pikir, meskipun ada tetap hal-hal tertentu yang nantinya bisa ditambahkan, tapi dari poin 10 tuntunan ini kita menemukan korelasinya ya dengan apa yang ada dalam Alkitab, dan itu yang menjadi pegangan kita, dan itu yang harus kita bagikan untuk mereka yang sedang mengalami midlife crisis. Nah, ini kesimpulan nih, Bapak Ibu. Pathway to personal growth. Memang ini kata-kata juga dari psikolog ya. Jalan untuk menuju pertumbuhan pribadi. Nah, dia ada 3 yang dia berikan. Radical acceptance, new generativity, dan social realignment. Ini ada kata-katanya, ada penjelasannya. Tapi kalau dalam konteks kita, ya, saya mau bawa ke dalam konteks Alkitabiah, berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu dalam terang Roh Kudus. Maksudnya berdamai dengan diri sendiri sekarang ini, kita tahu ada kelemahan kita, ada kekuatan kita, dan kita mau memanfaatkan, mengoptimalkan kekuatan dan tidak perlu memusingkan dengan kelemahan kita, dan kita juga berdamai dengan masa lalu. Mungkin ada masa lalu yang memang keliru, kita salah memutuskan, ada salah jalan, ada dosa yang mungkin sudah kita perbuat, kita harus berdamai, harus dipulihkan sehingga kita tidak terintimidasi oleh masa lalu. Nah, ini makanya dalam terang Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita mengatasi kelemahan kita, mengatasi pesimisme kita, mengatasi apatisme kita ya, mengatasi mungkin rasa bersalah yang masih kita simpen dalam hati. Itu Roh Kudus akan tolong kita. Yang kedua, new generativity, identifikasi dan kembangkan talenta dan karunia. Ini talenta dan karunia karena kita adalah anak Allah, sudah menerima baptisan Roh Kudus, maka kita harusnya punya karunia roh ya dalam hidup kita. Selain ada talenta, bakat atau talenta dan juga karunia, itu yang harus kita kembangkan. Itu menjadi sesuatu yang membangun ya. Ini kan investing in mentoring, hobbies or community. Jadi kita fokus kepada eh, mengembangkan talenta dan mengaplikasikannya, termasuk karunia roh. Kalau kita sudah menemukan dan memperjelasnya. Nah, kemudian yang ketiga, bersekutu dan tergabung dalam komunitas yang sehat. Ini kan bisa social realignment, ya. Jadi ada koneksi yang dalam, koneksi yang sehat ya dengan komunitas ya. Bersekutu dan tergabung. Jangan kita berjalan sendirian. Orang yang dalam krisis justru perlu ada dalam komunitas supaya dia bisa ditolong, bisa dibantu. Nah, ini penutup ayatnya ya. Kita harus paham, ini yang penting untuk kita ingat dan kita pegang. Semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup.
bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau kita masih ada, memang kita masih ada dalam dunia, tapi kalau kita ada keinginan-keinginan ini, maka kita masih setengahnya masih terikat oleh dunia sebetulnya. Nah, kita hari ini harus terus diperbarui, harus diperkuat bahwa yang ini loh, ini bukan dari Bapa, ya. Jadi janganlah kita ada salah satu dari tiga ini, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Oke, itu kesimpulannya. Nah, action plan-nya kembali kepada tujuan yang ingin saya capai di pemaparan ini. Sebetulnya ini adalah action plan yang fase yang awal, fase satu, membuka partisipasi anggota grup motivasi iman menjadi support team. Saya undang ya. Tentunya nanti saya akan announce juga di grup ya. Tapi yang hari ini hadir dan mendengarkan tentunya lebih jelas karena sudah tahu apa yang menjadi dasar pemikiran, apa yang menjadi sasarannya dan kira-kira apa yang ingin dicapai. Memperlengkapi skill dari support team ya. Nanti mungkin melalui pelatihan dan pembekalan, ada seminar, ada konseling dan sebagainya. Perlu ya supaya paling tidak dasar-dasarnya itu sama ya. Katakan nanti ada yang minta pertolongan kah atau apa ya, kita yang sebagai support team bisa menolong mereka dengan tepat. Meresmikan ST yang siap untuk melayani melalui MCSC. Tentunya ada proses persiapan dan ada proses, ada saat atau event untuk ayo kita mulai eh, lakukan pelayanan ini dan kita mensosialisasikan eksistensi ini kepada komunitas sekitar kita. Tentunya yang paling dekat dulu, yang paling mudah dulu, termasuk mungkin di gereja masing-masing dan sebagainya. Jadi ini merupakan embrio dari kegerakan atau pelayanan yang skopnya adalah midlife crisis. Saya percaya tidak ada orang yang kebal. Pasti semua mengalami, pernah mengalami atau sedang mengalami. Ya, Bapak Ibu. Ini ini hanya contoh-contohnya aja. Mungkin kita nanti akan punya nih list yang makin banyak contoh-contoh kekosongan. Misalnya ada pasangan, pasangannya kenapa? Ada perceraian, ada kematian, ada hidup lajang. Tidak ada pasangan maksudnya ya. Kemudian kekosongan karena anak, ada kematian atau mungkin anak menjadi dewasa atau anak sudah berkeluarga sendiri. Kalau dewasa kan berarti dia bekerja di luar kota atau sudah kos dan sebagainya di luar negeri, terpisah kan. Kalau keluarga ya keluarga sendiri mandiri. Ada juga yang tadi kekosongan karena orang tua, saudara kandung, sahabat meninggal, berpisah, ada perseteruan. Ya, ini kan ada konflik. Bahkan dengan saudara kandung mungkin masih ada konflik, ketidakcocokan, ada dendam lama. Nah, itu kan menjadi bagian dari midlife crisis yang bisa ditangani. Kegagalan karena kekayaan materi, merasa nggak berhasil, jabatannya sudah dilengsarkan ya, sudah tidak memiliki jabatan, fungsinya juga sudah beralih sehingga tidak merasa berfungsi, sudah hopeless ya. Ini menjadi orang yang gagal ya dalam banyak hal, dia menjadi depresi ya, stres. Kelemahan juga sama, kelemahan karena penuaan, karena penyakit atau masalah kejiwaan lain, sehingga ini menjadi eh, tekanan, menjadi krisis dalam kehidupan seseorang. Kejenuhan ya tadi contohnya ya. Ya ini contoh-contohnya yang akan semakin banyak pada saat kita nanti melayani, kolom-kolom tadi akan terisi dengan kasus-kasus yang beragam. Itu akan memperkaya tim dan juga paling tidak menolong sesama kita. Ya gimana Bapak Ibu? Malah sore ini saya sudah sampaikan pemaparan tentang krisis paruh baya, tapi saya juga kemudian saya mau tutup, saya mau ajak juga untuk kita semua terlibat di dalamnya. Tentunya kalau masih kurang pede, nanti ada proses pembekalan dan sebagainya. Kalau masih ada sesuatu yang mengganjal, ini memang butuh pemulihan, ya itu juga harus dipulihkan. Oh, saya ingat ya, saya punya sesuatu yang belum beres, harusnya sih dibereskan. Sehingga waktu kita menolong siapa yang butuh pertolongan, kita juga sudah lebih siap.
hikmat Roh Kudus akan menaungi kita dengan lebih maksimal kalau kitanya juga sudah dibersihkan. Nah, itu perkataan Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah menyampaikan sebagian dari isi hatimu. Terima kasih untuk kesempatan sore ini. Kami boleh belajar kembali, melihat kembali kehidupan kami di tengah-tengah orang-orang yang kami kasihi, dan juga orang-orang yang Engkau percayakan kepada kami. Kau pakai kami, Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi penyalur kasih-Mu kepada mereka, dan mereka melihat Engkau memuliakan nama Tuhan, dan mereka menjadi murid-Mu. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, Ya, silakan. terima kasih Pak Yesaya ya. Hari ini kita diberikan paparan seluruhnya ya. Diberikan paparan bagaimana ada suatu cita-cita dari Pak Yesaya sendiri melihat pola kehidupan daripada midlife ini yang antara 40 sampai 60 yang bisa terjadi, dan itu memang mungkin. Kan Walaupun gunung itu tak berpindah